Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Kitan Desya Nenggolan. Di sini saya akan menampilkan tugas video saya yang berjudul Perhitungan Kebutuhan SDM dengan metode WISN. Apa itu sumber daya manusia? Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam organisasi, sehingga keberadaannya juga perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan tenaga kerja, pengembangan, pemeliharaan, dan pemberdayaan tenaga kerja. Apa itu beban kerja tenaga kesehatan? Nah, beban kerja tenaga kesehatan adalah banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan profesional dalam 1 tahun dalam satu sarana pelayanan kesehatan. WISN. WISN adalah suatu metode perhitungan kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan pada beban kerja pekerjaan nyata. Standar ini adalah banyaknya jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan yang profesional dalam 1 tahun dalam satu sarana pelayanan kesehatan. Adapun rumus-rumus dalam metode ini yang pertama, menetapkan waktu kerja yang tersedia dengan rumus A dikurang B ditambah C ditambah D ditambah E dikali F dengan A. Hasil kerja, B. Cuti tahunan, C. Pendidikan dan pelatihan, D. Hari libur, E. Ketidakhadiran kerja, dan F. Waktu kerja. Yang kedua, menyusun standar beban kerja. Standar beban kerja adalah volume atau kuantitas beban kerja selama 1 tahun per kategori sumber daya manusia. Adapun rumusnya sama, yaitu standar beban kerja sama dengan waktu kerja rata-rata waktu kelonggaran per waktu per kegiatan pokok waktu kerja yang telah tersedia. Yang ketiga, menyusun standar kelonggaran. Waktu yang dialokasikan untuk kegiatan non-tugas pokok seperti istirahat, pelatihan, rapat administrasi umum, dan lain-lain. Adapun rumus standar kelonggaran yaitu presentasi kelonggaran sama dengan jumlah waktu kelonggaran per WKT dikali 100%. Sedangkan untuk menghitung kebutuhan per unit kerja yaitu kebutuhan tenaga kerja sama dengan total beban kerja per tahun per standar beban kerja dikali 100% kelonggaran. Nah, untuk kasus, di sebuah rumah sakit Bethesda, seorang petugas reka medis melakukan pengambilan berkas reka medis dengan waktu per berkas 3 menit dan WKT-nya 2.800 jam per tahun. Hitunglah standar beban kerja. Nah, untuk rumus standar beban kerja yaitu waktu kerja rata-rata waktu kelonggaran per rata-rata waktu per kegiatan pokok waktu kerja yang telah tersedia. Diketahui WKT-nya yaitu 2.800 jam per tahun. Waktu yang diperlukan yaitu 3 menit sama dengan 3/60 menit sama dengan 0,05 jam. Nah, waktu kerja rata-rata waktu kelonggaran per rata-rata waktu per kegiatan pokok kerja tersedia, yaitu 2.800 per 0,05. Maka jawabannya adalah C, 56.000 jam per tahun. Nah, kasus yang kedua, di sebuah rumah sakit A, seorang petugas reka medis memiliki WKT untuk mengembalikan berkas reka medis kerak 1.080 jam per tahun. Diberikan kelonggaran 150 jam dengan kegiatan. Pertama, istirahat. Kedua, pelatihan. Ketiga, rapat administrasi umum. Hitunglah standar kelonggaran. Nah, untuk pembahasannya, untuk rumus standar kelonggaran itu yaitu presentasi kelonggaran sama dengan jumlah waktu kelonggaran per WKT dikali 100%. Nah, WKT-nya tadi 1.080 jam per tahun, sedangkan waktu kelonggaran sama dengan 150 jam. Maka presentasi kelonggaran yaitu 150 per 180 dikali 100% yaitu 0,13%. Baik Ibu, sekian video yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.